Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma suqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin minal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salim, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah, walaupun keadaan hujan, kita masih bisa kumpul dan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran, khususnya surah Yasin, dan puji-pujian juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun akan mendapatkan keuntungannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji. Dan pada kesempatan ini kajian kita mengenal nama-nama setan. Mudah-mudahan dengan kita tahu dan mengenal nama-nama setan, juga insya Allah nanti tentang kerjaan-kerjaannya atau tugasnya, kita bisa menyadari dan waspada. Nah, sebagai referensi kitab Nafsul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba khususnya kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa ala ashabil ini, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu. Dan perkataan as-salisatu yang ketiga. Qala itu telah berkata Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Inna dzurriyyata syaiton, sungguhnya
keturunan setan. Ai aulada iblisa, yakni anak-anak setan, anak-anak iblis maksudnya, maaf ya. Ismuhu, yang mana nama iblis itu Azazilu, adalah Azazil. Tis'atun, itu ada 9. Jadi perkataan atau nasihat yang ketiga ini di bab yang ke-9 kitab Nasul Ibad, itu adalah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah ya, dengan kita ngaji kita jadi tahu nih. Sekali lagi mudah-mudahan kita menyadari dan waspada. Bagaimana kata Sayyidina Umar, inna dzurriyyata syaiton ay aulada iblisa ismu azazil tis'atun. Sungguhnya anak keturunan setan ini keturunan anak-anak dari iblis ya. Makanya di sini awalada iblisa, yakni anak-anak iblis. Jadi bapak moyangnya iblis, sebagaimana kita nih. Kita turunan dari Nabi Adam. Nah, kalau setan-setan itu turun dari Azazil. Dan memang Azazil inilah yang dulu menggoda Nabi Adam, yang karena faktor sentimen disuruh sujud nggak mau sujud itu ya. Karena memang yang namanya Azazil ini sebenarnya mah pinter orang, ahli ibadah ya. Itu cacatnya karena disuruh sujud ke Nabi Adam nggak mau, itulah yang menyebabkan ya dia itu tersesat gitu ya. Ya gengsi emang yang nggak bedoin, namanya lebih dulu ya, tiba-tiba aja ada orang baru disuruh sujud, bahkan ya disuruh ngikutin juga udah malas ya. Iya, apalagi suruh sujud. Itu turunan atau anak-anak iblis yang namanya Azazil itu ada 9 ya. Nggak kurang lebih nih. Jadi 9 semuanya. Nah, siapa aja? Zalituna, yang pertama Zalitun. Yang pertama tuh setan namanya Zalitun. Wasinun dan Wasin. Yang keduanya ada setan namanya Wasin. Walakusun dan Lakus. Ketiganya setan namanya Lakus. Nah, ini wayuqalu dan dikatakan juga Lakisun. Ya, jadi Lakus ini ada yang menyebutkan Lakis, ada juga Lakus langsungnya. Jadi nggak pakai waw. Nah, kalau itu mah Lakus. Jadi ada yang Lakis, ada yang Lakus saja gitu. Ya, dasarnya mah Lakus. Wa awanun dan awan. Jadi yang keempat setan itu ada namanya awan. Wa murwahapapun dan hapap. Jadi yang kelima setan itu namanya hapap. Wa murratun dan murah. Yang keenamnya setan itu namanya murah. Dan ini bidomil mimi dengan dibaca domamim watas didiroki dan tasitro, jadi murrah. Jadi dibacanya bukannya murah doang, murrah. Nah, ini wakunyatu iblisa, dan julukan iblis Abu Murrah. Itu adalah Abu Murrah. Bahkan yang namanya Murrah ini jadi
ya khususnya Abu Murrah ya, ini dijulukinya sebagai julukan iblis. Jadi iblis namanya, julukannya Abu Murrah. Banyak orang kalau nyebut iblis ya namanya Azazil. Kemudian julukannya Abu Murrah gitu ya. Wa masutun, dan yang ketujuhnya adalah masut. Jadi yang ketujuh setan itu ada yang namanya masut. Wa dasimun, dan dasim. Jadi yang ke-8 setan itu ada namanya dasim. Wa walhanun, dan walhan. Yang ke-9, yang terakhir nama setan itu adalah walhan. Nah itulah 9 nama setan ya. Emang nggak wajib sih mengetahuinya, enggak. Cuma kan kalau udah tahu mah tadi ya. Ya. Nah kemudian tugas-tugasnya sekarang. Ba'amaz zalitun, adapun setan zalitun, bahwa maka ialah Saibul Aswaq, yang menguasai pasar-pasar. Jadi yang namanya setan zalitun itu kalau kata sekarang mah geng atau preman pasar lah, yang istilahnya mengacaukan di pasar tuh. Nah makanya Payan sibuk si Jalitun itu mengibarkan pihak di pasar roya tahu benderanya, liwa'ahu, yakni benderanya. Jadi kalau tahu mah tuh ya, itu yang namanya Jalitun itu mengibarkan bendera di pasar, tuh ada benderanya. Ya kayak partai aja gitu ya, kayak partai gitu, bendera. Nah indah ba'dihim, dan menurut sebagian ulama, anah hadza, sesungguhnya Zalitun yuqalu, itu dikatakan lahu baginya Zalanbur. Zalanbur. Jadi kalau menurut sebagian ulama mah nih, ya yang namanya Zalitun itu dikatakan juga Jalanbur. Kayak tadi Lakus ya, kan ada Lakis nama lainnya gitu. Sama nih Zalitun juga itu nama lainnya Jalanbur, tapi yang populernya Zalitun gitu ya. Nah tentunya nih Zalanbur bisa maftuhatin dengan z yang dipatahkan, walamin, dan huruf lam musaddadatin yang ditasid ba'daha, setelahnya itu nunun, ada nun, huruf nun pamuwahhadatin, dan huruf ba yang diteliti satu akhiruhu, di akhirnya raun, itu ada huruf ro tuh. Jadi Zalanbur itu dibaca patah z-nya za, kemudian lamnya ditasid zal, kemudian setelah itu ada nun ya, kemudian ada ba dalam, dan terakhirnya ro. Nah wahwa Zalanbur itu pikuli sukin, itu ada pada setiap pasar. Jadi yang namanya Zalanbur rupanya hanya semacam kerjaan gitu. Jadi ininya mah banyak gitu ya. Ya kayak sebuah partai gitu ya, namanya Partai Anu, tapi di mana-mana ada gitu. Jadi kalau kayak ini mah apa namanya, status saja gitu ya. Jadi ininya mah banyak yang kerjanya begitu setiap pasar, kayak malaikat Zabaniyah. Kan yang kita ketahui mah malaikat Malik ya. Padahal itu petugasnya mah ada 19. Yang kita ketahui yang namanya penyiksa di neraka itu ya Malik. Kayak ini juga sama. Setan Jalanbur ya, atau Zaitun. Itu di setiap pasar. Masa sih ketika kan yang naik pasar di seluruh dunia kan banyak ya. Nah itu sekali lagi karena memang hanya status saja, jadi
setannya macam-macam banyak gitu. Cumanya status saja gitu. Ngapain tuh? Setan Zalitun ada di setiap pasar seluruh dunia ya. Kalau sekarang pasar makin banyak ya. Sekarang serata kampung-kampung pasar kan. Ada yang namanya pasar kaget apa ya. Memang di antara ciri dekatnya kiamat itu bakal banyak pasar. Pasar kampung-kampung sekarang mau di mana juga ya. Itu memang udah ciri-ciri mendekati kiamat. Nah, ngapain nih setan Zalitun di setiap pasar? Yuzayyinu, ia menghiasi lil ba'iina kepada para pedagang al-lagwa akan kata-kata yang sia-sia wal khalifa dan sumpah al-kadziba yang palsu wa madhas silati dan memuji dagangannya wa tatbiba kaili dan mengurangi takaran wal mizani dan timbang. Jadi kerjaan di pasar tuh Zalitun tuh ya. Jadi ini pokoknya mah menghiasi, mempengaruhi ya kepada para pedagang nih di pasar itu supaya ngomong yang sia-sia. Di pasar makanan apa jadi ngomong ya? Itu tuh. Tanpa disadar itu kerjaan Zalitun itu. Terus sumpah supaya laris, supaya orang yakin. Ya, itu ya jangankan sumpah, bohong aja udah nggak boleh dagang. Tapi kenyataannya sekali lagi tadi supaya pembeli percaya, yakin ya. Ya dibohongin bahkan sampai sumpah. Ya, contoh aja, berarti suatu barang harga katakanlah 10.000, ditawar umpamanya sama pembeli 5.000 atau umpamanya 10.000 atau umpamanya gini, maaf sekali lagi, umpamanya dia belanjanya di sananya ya harga barang 10.000 gitu ya. Terus begitu dijual kan mungkin lebih dari itu, bisa 15.000 katakan ya. Nah begitu ada yang nawar 10.000, apa bahasanya ngomongnya? Iya, beli juga belum dapat, di sana juga gitu ya, belum dapat bahasanya. Kan bohong, padahal dia belanja 10.000 kan ya. Ya karena pembelinya itu rada ngeyel, ya bisa aja kata jaga abang. Demi Allah, di sana juga tuh nggak dapat 10.000 mah. Tuh itu setan Zalitun kerjaan itu. Kalau begitu mah gak apa-apa. Jadi pokoknya mah gak usah buka kartu lah, apa sebohong ataupun HP pulsa apa sumpah ya. Ya kalau memang ada untungnya mah silakan jual. Iya, nggak usah buka kartu. Ada untungnya nggak usah gitu juga lah, biarin lah. Ya kalau gitu kan ketahuan gitu ya. Udah aja. Pokoknya harga 15.000 ada yang harus 10.000. Kalau emang nggak mau jual mudah gitu ya. Gitu. Jadi jangan buka kartu, apalagi bohong, bahkan sampai sumpah ya. Alhamdulillah itu kerjaan setan Zalitun itu. Ya, itu udah kerasukan. Setan Zalitun itu kudu dirupiah. Nah kemudian memuji barangnya, dagangannya. Itu kan orang gitu ya, manis, ini manis, pokoknya super, gitu ya. Nah, padahal mah ya biasa aja gitu ya. Supaya sekali lagi orang supaya menarik pembeli gitu ya, dipuji-puji. Itu muji barangnya nggak boleh. Benar ya? Udah dagang seadanya aja gitu. Yang penting dia manajemennya tata krama, sopan, jujur, rapi, insya Allah ya. Ya tentunya yang baring doa gitu loh. Nah kemudian ngurangin takaran tuh, itu tuh. Yang ditakar biasanya apa? Macam beras ya, minyak ya. Jadi di dalam Al-Quran kan ketika mau beli mah dia minta sempurnain, tapi ketika ngejual mah dia dikurangin tuh.
Fawailul mutaffifin itu ya, kan ada Al-Quran. Maksudnya gimana gini? Dia punya 2 letter. Jadi kalau letter buat ngebeli mah dia nih buat beli gitu ya. Kadang-kadang kan dia suka beli juga tuh. Jadi cekungnya keluar. Kan otomatis banyak kan isinya ya. Giliran beli, belanja dia turun. Giliran ngejual, cekungnya ke dalam. Diketok keluar. Jadi kalau buat beli mah dia diketok keluar, ya, biar cekung keluar. Kalau giliran buat jual mah itu letternya diketok ke dalam dari luar ya. Ya, kadang-kadang sama letternya, tapi kadang-kadang tuh tangan mah ya. Ya, atulungan kan apa jari masuk ya itu ya. Ada istilahnya kalau berapa mililiter banyak gitu ya. Kan kalau banyak mah ketahuan tuh berapa gitu. Coba bantu. Jangan lumayan dikit-dikit juga ya. Itu gara-gara segitu jadi kotor semua itu. Itu emang kerjaan sejalitun itu ya. Itu juga kode dari rupiah tuh. Ya. Ya bahkan timbangan nih, timbangan banyak ya. Macam, wah pokoknya yang di letter juga suka ditimbang sekarang mah ya. Ya seperti beras kan biasanya letter ditimbang biasa. Iya. Ya minyak bisa ditimbang juga. Karuan lah yang namanya macam buah-buahan pasti ditimbang ya. Nah, itu bahaya itu. Jadi jangan istilahnya lumayan seon-seon gitu ya. Jadi haram semua nantinya tuh kotor semua. Itu emang kadang-kadang suka gini. Dia katakan harga mah sama sama yang lain ya. Apa harga lebih murah dari yang lain. Yang lain umpamanya mangga itu katakan 15.000 ya. Di dia 10.000. Rupanya timbangannya dikurangin tuh ada kan kadang-kadang ya. Ya coba dah kalau kita beli-belian tuh ya, kita timbang lagi di rumah. Kadang-kadang mah ya ada 8 on gitu. Nah itu kalau sekilonya dipotong 2 on, kan ada 5 kilo. Ya kalau memang barang yang murah sih dia nggak terlalu ini. Coba macam yang mahal ya, seperti udang super itu kan dia mah ratusan ribu ya. Coba itu Zali itu untuk kerjaan itu pedagangnya itu udah kemasukan. Ya, baik. Nah kemudian wafil komusi dan pada satu komus amal luzalanbur pekerjaan setan jalanbur ayu pariko itu memisahkan baina rojuli antara laki-laki wali dan istrinya. Tuh ya, jadi di dalam satu komus nih kerjaan setan jalanbur jalitun juga tadi ya. Pokoknya ingat nih, jalanbur jalitun juga itu. Itu adalah yang suka misahin antara laki-laki dan perempuan keluarganya, khususnya suami istri itu ya. Itu yang suka ngebuat ada gembusan-gembusan itu ya. Jadi cekcok, jadi sampai bercerai lah gitu ya antara suami istri. Itu awalnya dari jalanbur atau jalitun itu kerjaan itu ya. Ya kan kadang-kadang ada aja sebabnya dari suaminya ya. Ada juga dari istrinya, bahkan ada juga dari pihak ketiga. Yang jelas pun yang menjadi penyebabnya itu setan jalanbur atau jalitun. Ya. Bahkan wayubasiro jalanbur itu memperlihatkan ar-rajula kepada laki-laki uyuba ahlihi kejelekan keluarganya, khususnya istrinya ya. Ya bahkan nih supaya timbul tuh tadi perasaan ceneh, perasaan runyam, perasaan kecewa gitu ya. Itu diperlihatkan, ditampakkan tuh sama setan jalanbur atau jalitun itu kecacatan atau kejelekan juga kejelekan istri pada suami atau sebaliknya.
Jadi kejelekan suami diperlihatkan ke istrinya, kejelekan istri juga diperlihatkan kepada suaminya, sehingga jadinya ya tadi tuh bisa jadi bosan, bisa jadi benci ya, yang akhirnya jadi keributan yang berakhir sampai perceraian. Itulah kerjaannya atau tugasnya setan zalitun atau zalambur ya. Itu yang kena seperti itu semua. Itulah kerjaan setan zalitun dan zalambur yang perlu dikurupiah juga itu gitu ya. Nah itu baru satu ya. Baru setan zalitun atau zalambur. Nanti ada 8 lagi ya, karena semuanya ada 9. Ini biar tahu aja ini mah. Kan kalau udah tahu mah kita nggak menyalahkan istri atau suami ya. Cuma jangan gara-gara itu, jangan dasar setan zalambur loh. Jadi kadang-kadang ada kan, iya. Orang ribut gitu ya. Orang ini nggak terima, ono nggak terima, akhirnya nyalain setan, dasar setan gitu. Kayak maaf ya, kayak orang buang angin gitu ya. Kan yang ini nggak ngaku, yang ono nggak ngaku gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya setan gitu. Nah ini nanti nih ada nggak nih masalah itu tuh ya di antara tugas-tugas setan ya. Nanti mungkin sikap sementara, salah nanti bersambung. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.